bersama podcast ignews.id. Kali ini kita mengundang seorang narasumber yang cukup familiar di sejumlah kalangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Siapakah dia? Ayo kita sapa langsung. Roy Huffington Harahap. Apa kabar semuanya masyarakat Anambas? Beliau adalah Kepala Kejaksaan Cabang Negeri Natuna di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Apa kabar Pak Roy? Alhamdulillah baik. Oke, santai ya Pak Roy ya? Iya Bang. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di studio mini ignews.id dan tidak lupa kami ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun Adiaksa yang ke-61 tahun. Terima kasih Bang. Oke, baiklah. Pertemuan kali ini kita berikan tema tak kenal makanya tak sayang. Sepakat Pak Roy? Alhamdulillah. Benar. Kita lanjut Pak Roy. Boleh Bapak ceritakan dengan singkat tentang profil keberadaan Kejaksaan Cabang Negeri Natuna di Tarempa. Sejak kapan berdirinya Pak? Dan hal-hal lain boleh Bapak tambahkan di sini. Ini rasa-rasa kita yang diperiksa nih ya. Ya untuk sekedar informasi kepada masyarakat Anambas bahwa cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa telah berdiri sejak tahun 1967 Bang. Sudah hampir 50 tahun. 50 tahunan lebih berdiri di Anambas. Dan untuk pemberitahuan saja bahwa kaca pertamanya masih ada, beliau sekarang menjabat sebagai Ketua LAM Provinsi Kepulauan Riau, Pak Razak gitu ya? Pak Abdul Razak. Dan dari informasinya kami yang ke-16 kacap jarinya Bang. Di Sudah Anambas. lama kacap jari Tarempa berdiri di Anambas. Oke, Pak Kacap, metode. Kita bicara metode ya. Metode yang simpel saat memberi pelayanan informasi tentang hukum kepada masyarakat, menurut Bapak seperti apa sih? Kemudian, bagaimana Bapak menyampaikan pengertian kepada masyarakat agar tidak menjadi suatu momok ketika mendengar kata jaksa alias tukang periksa. Waduh, inilah mungkin sedikit gambaran tentang jaksa itu apa sih? Mungkin masyarakat akan lebih memahami. Jaksa secara undang-undang jelas Bang diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang diatur di undang-undang. Jadi kalau untuk penuntutan itu wilayah jaksa. Tapi ada lagi kewenangan-kewenangan diberikan oleh undang-undang seperti menyidik, memberikan penyuluhan hukum secara preventif, diatur di undang-undang kejaksaan tersebut Bang. Terkait tugas-tugas fungsi itu kami terusnya Capjari Natuna di Tarempa terus berinovasi Bang. Terus berinovasi kepada di kantor kami untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kalau untuk lebih trennya kami sekarang dengan medsos kami. Jadi inovasi kami di medsos kami ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada website kami, ada YouTube. Jadi masyarakat lebih gampang mengenal kami, kinerja kami di medsos kami. Kalau untuk langsung kami sangat welcome Bang. Jadi masyarakat boleh ke kantor kami, datang ke kami terbuka untuk masyarakat. Dan kami juga ada inovasi PTSP, pelayanan terpadu satu pintu kami sudah ada. Kemudian ada pojok layanan masyarakat, di sana masyarakat bisa berkonsultasi dengan kami tentang apapun Bang. Bukan tentang hanya hukum aja kan, mau tahu curhat kan? Okay. Curhat bisa curhat. Jadi semuanya bisa menghilangkan mindset
masyarakat bahwa kejaksaan itu ada berarti momok ya, Ya. momok yang menakutkan karena tukang periksa. Enggak bang, jadi jaksa bukan hanya di dalam represif, kami ada upaya-upaya preventif, persuasif kepada masyarakat untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat tersebut. Oke, mungkin ada tempat ngopi-ngopi malam gitu ya, ngobrol malam. Sudah ada kami wacanakan bang buat ada kafe-kafe apa meja-meja lah, bukan kafe, meja-meja untuk masyarakat duduk, ada halaman kecil ya, karena kantor kami sempit, tapi kami memang membuat kantor kami itu supaya nyaman untuk masyarakat bang. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tindakan apa saja Pak yang telah dilakukan oleh aparat kejaksaan dalam memberi suatu pembinaan dan atau suatu penindakan hukum di Kabupaten Kuala Nambas, baik itu di kalangan masyarakat maupun bagi aparat perangkat desa, pegawai, dan mungkin pejabat di pemerintah daerah ini? Jelas bang, sesuai tupoksi kami di bidang-bidang kami ada tugas-tugas masing-masing bang. Jadi seperti kami di Intel, bidang intelijen kami memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kepada OPD, kepada camat, semuanya bisa untuk melakukan konsultasi dan kami berikan penyuluhan atau penerangan hukum bang. Sudah ada, kami pernah ke jaksa masuk sekolah. Oke. Dari kecil pun kami, dari hal kecil pun kami datang untuk memberikan upaya preventif dari kejaksaan bang, sehingga sehingga ada tindakan-tindakan yang tidak bagus bisa terhindari dari SD, SMP, SMA, masyarakat desa, OPD. Jadi semua kalangan kami berikan penyuluhan. Itu untuk upaya preventif. Oke. Sedangkan untuk upaya represif, bahwa dengan adanya upaya-upaya kami yang bersifat preventif, tidak tidak hiraukan oleh masyarakat, tidak juga masih tetap juga melakukan hal yang tidak diinginkan, ya mohon maaf, upaya represif akan kami laksanakan. Kami sudah ada beberapa, dan salah satunya sudah naik di tingkat penyidikan. Sudah nantinya setelah selesai penyidikan kami limpahkan ke persidangan untuk pembuktian nantinya bang. Jadi setelah upaya preventif kami lalui, kemudian ya mau nggak mau represif akan kami laksanakan gitu. Oke, Pak Kacap, perlu diketahui nih bahwa masyarakat di Anambas sangat tinggi daya minatnya untuk menjadi pegawai kejaksaan. Pertanyaannya adalah syarat dan ketentuan apa yang sangat diperlukan bagi para calon pegawai kejaksaan? Itu apa sih Pak, sedikit bocorannya? Wah, sudah inilah Bang, medsos kami sudah terbuka lah kepada masyarakat terkait penerimaan calon pegawai negeri, sudah terbuka, bisa dilihat di Instagram kami, di Facebook kami, di Twitter kami, bahwa ada syarat-syarat jelas itu semua ya Bang, dari awal penerimaan sampai sekarang. Hari ini penutupannya Bang. Oke. Penutupan di jam 23.59 ditutup. Tapi informasinya ada berapa warga Anambas yang mengikuti Bang, tapi nggak tahu nih berapa orang yang lulus seleksi administrasinya Bang. Tapi kami juga terus mengimbau Bang kepada masyarakat bahwa CPNS penerimaan CPNS kita terbuka Bang, terbuka, tidak ada ditutupi sekarang ini. Oke. Kemudian Pak, apakah benar jika tidak memiliki orang dalam, kesempatan bagi yang tidak punya sangat kecil peluangnya Pak? Wah, tidak ada. Bahwa kami sekarang lebih profesional dalam perekrutan, karena jelas Bang, di situ sistemnya sistem CAT terbuka, langsung nilainya keluar, ya tidak ada. Mau siapapun harus seleksinya harus jelas. Karena banyak yang boleh ditanya, yang tahun-tahun sebelumnya tidak ada backing atau intervensi dari aparat-aparat yang terkait di penerimaan ini Bang. Semoga insya Allah kejaksaan sudah bersih, tidak ada terkait adanya backing dan intervensi Bang. Oke, kita lanjut ya. Dalam pelaksanaan penekanan penyebaran COVID di Kabupaten Kuala Nambas, angka apa saja sih Pak yang telah dilakukan oleh kejaksaan selama ini? Apakah benar ada tersiar kabar sejumlah pegawai yang terpapar positif COVID tersebut sebelumnya Pak? Kami untuk upaya pencegahan tetap sudah kami laksanakan, bahwa kami dari kejaksaan terus mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19 Bang. Sudah kami dukung dengan masukan, saran. Kemudian kami juga turun langsung terkait bantuan vaksinasi Bang. Kami
mengajak masyarakat, menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan. Maka di medsos kami terus kami sebarkan masalah protokol kesehatan, vaksinasi itu aman dan halal. Sudah kami sampaikan semuanya. Dan terkait pegawai kami, ya sudah ada yang kena tapi alhamdulillah sudah baikan, dan kami tetap meningkatkan protokol kesehatan bagi kami, menjaga, dan alhamdulillah kami juga pegawai Capjari Tarempa telah 100% vaksin, Bang. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Dekat bawangan semuanya kami akan sebagai contoh agar kami melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Oke Pak, baik pemirsa dimanapun berada, kita dengarkan sedikit cerita nostalgia Pak Roy kita ini dalam menjalankan karirnya atau pengalaman yang dimilikinya selama bertugas di daerah Kepulauan Riau ini. Untuk cerita ya, pengalaman kerja saya mungkin masih muda, Bang. Kami masih 11 tahun di Kejaksaan ini. Saya terima di tahun 2010. Penempatan pertama saya sebagai pegawai negeri sipil di Karimun, Kejari Karimun. Selanjutnya di tahun 2013 saya mendapat tugas di Natuna, Kejari Natuna. Setelah dari Natuna selama 2 tahun, saya bekerja, ditugaskan kembali di Karimun selama 2 tahun juga. Kemudian saya diamanahkan oleh pimpinan menjabat jabatan Kasubag Protokol di Kejati di tahun 2018 sampai tahun 2021. Dan Maret 2021, alhamdulillah saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan, amanah dari pimpinan untuk melaksanakan tugas di Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa. Alhamdulillah sudah berjalan 4 bulan nih, Bang. Mohon doa dari Abang dan masyarakat Anambas dalam pelaksanaan tugas saya ke depannya. Mungkin sedikit Pak, sampaikan tentang apakah Bapak masih lajang atau sudah punya istri, lahir di mana. Okay. Kalau untuk pribadi saya lahir di Kalimantan, Bang, di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai, 35 tahun yang lalu. Dan saya telah menikah dengan seorang wanita pastinya, Bang, ya. Siap. Seorang wanita di Pekanbaru. Kami telah memiliki 3 anak, alhamdulillah, dan masing-masing anak beda tempat lahirnya, Bang. Oh, beda. Ada yang di Karimun, Ranai, dan Tanjung Pinang. Artinya banyak hijrah ya. Banyak bergerak. Jadi hijrah dapat anak, hijrah dapat anak. Alhamdulillah, Bang, alhamdulillah. Mungkin Pak Kajab sedikit ada himbauan untuk masyarakat tentang kejaksaan itu sendiri, Pak. Baik itu di bidang hukumnya atau pembinaannya atau apanya, Pak. Terima kasih. Mungkin untuk pembinaan kami terus melakukan penyuluhan, Bang, Ya. terkait pencegahan, terutama khususnya tindak pidana korupsi. Kalau untuk perkara-perkara lain tetap kami maksimalkan penyuluhan hukumnya kepada sekolah, masyarakat tentang tindak pidana umumnya, tapi khususnya untuk tindak pidana korupsi karena ini terkait dengan keuangan negara dan bersifat spesialis, Bang. Karena harus khusus orangnya yang menangani, dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati, khususnya pemerintahan daerah, baik itu perangkat desa, pemerintahan daerah, untuk berhati dalam menggunakan keuangan negara. Kami berharap setiap kegiatan dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi yang itu, Bang. Perbuatan melawan hukum tetap ditindak, Pak, ya. Kalau ada perbuatan melawan hukum, insya Allah kita tindak, Bang. Nah, semoga kedepannya Anambas lebih maju dan lebih sejahtera. Oke, baiklah. Kepada pemirsa setiap podcast IGN News dimanapun berada, kami sampaikan cukup sampai di sini informasi yang dapat kami sajikan kali ini. Dengan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Bila mana selama bertutur kata bahasa yang kurang berkenan, saya dan kru IGN News serta narasumber kita mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.